Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan ingat dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Dan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan padanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini orang Majus mendengar keterangan daripada orang Israel, orang Yerusalem. Orang Yahudilah yang di Yerusalem itu mereka menjelaskan memang benar Mesias itu dilahirkan di Bethlehem. Setelah mereka mendengar keterangan itu, mereka juga mendengar pesanan Raja Herodes, dan mereka juga pergi. Dan waktu mereka bertemu dengan anak itu, mereka memberikan persembahan yang terbaik dan mereka mentaati perintah Tuhan. Jangan pulang lagi ke jalan yang ditunjukkan, yang menuju kepada Raja Herodes. Pulanglah ke jalan lain. Dalam mimpi Tuhan memberi pesan kepada mereka, mereka pun taat kepada perintah Tuhan. Walaupun itu mungkin mereka, tapi itu asalnya dari Tuhan yang memberi perintah. Jadi dalam bagian ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita perlu perhatikan apa yang terkandung dalam bagian ini untuk menjadi bahagia kita. Karena ada sesuatu yang Tuhan tempatkan dalam setiap teks firman Tuhan, dan termasuklah yang kita belajar pada hari ini. Jadi tema kita pada hari ini adalah menemui dan menyembah anak itu. Mereka menemui bayi Yesus, mereka menyembah dia. Jadi kita perhatikan, mereka tidak hanya menemui, mereka mengenal dia, mereka menyembah dia. Jadi saudara, saya mau bertanya kepada kita semua, kita memang mengenal Yesus, tetapi apakah kita benar-benar menyembah dia? Ini harus ada kesatuan. Banyak orang Kristen mengenal Yesus, dibaptis dalam nama Yesus, tetapi kadang-kadang tidak menyembah dia. Ini harus kita perhatikan. Jadi itulah sebabnya Tuhan tidak memperlihatkan kuasanya. Itulah kadang-kadang kita tidak mengalami Tuhan itu, apa yang daripada Tuhan, karena kita hanya menemui dia, mengenal dia. Tetapi menyembah itu sangat penting, saudara. Menyembah. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu yang kudus. Jadi ini harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah selama ini saya benar-benar menyembah Tuhan? Karena menyembah Tuhan ini bukan sesuatu yang menjadi lakunan. Tidak boleh pura-pura menyembah Tuhan, karena Tuhan benar melihat hati kita, pribadi kita yang benar-benar menyembah Dia. Itu sebabnya ada yang benar-benar mengalami Tuhan, ada juga yang belum mengalami Tuhan, karena penyembahan itu belum kelihatan. Tuhan mau itu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi ini merupakan sesuatu yang perlu kita pikirkan. Apakah selama ini saya benar-benar menyembah Tuhan Yesus Kristus? Anak tapi nak pedong-pedong purna Kristen tetap tenyayang. Tapi nusidanga kalau Tuhan. Dah jam Tuhan nanti memang jatuh, Tuhan Yesus andana, Tuhan Yesus anselpan, Tuhan Yesus narenati, Tuhan Yesus tetingan. Tetapi menyembah itu belum tentu ada. Jadi saudara, ini harus kita perhatikan. Saya harus perhatikan dan kamu harus perhatikan. Apakah kita benar-benar menemui Yesus dan menyembah Yesus? Yang pertama, pesanan Raja Herodes. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu
dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dia pura-pura mau menyembah, tetapi sebenarnya hatinya jauh. Dia benci pada bayi itu, dia marah pada bayi itu. Dia begitu terkejut kelahiran bayi itu. Dia tidak ada hati sebenarnya mau menyembah dia, tapi dia katakan, saya pun mau datang menyembah dia. Hati-hati. Tuhan tidak pernah keliru siapa yang benar-benar menyembah dia. Tuhan tidak pernah tertipu. Tuhan tidak pernah dapat dipermainkan. Pergilah selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu. Jadi dia mewakili, dia mau mereka wakili, dia mencari siapa yang lahir itu, Tuhan. Jadi saudara, tidak ada yang boleh mewakili siapa-siapa di hadapan Tuhan. Sebenarnya Raja Herodes kalau dia betul-betul mau menyembah Tuhan, mau menyembah bayi itu, mau menyembah Yesus, dia tidak perlu mewakili siapa-siapa yang mewakili dia. Dia harus pergi. Itulah firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6, katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amos 5, 4 dan 6e, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah Aku maka kamu akan hidup, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi saudara, ini sebenarnya berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Raja Herodes tidak boleh membuat hubungannya dengan Tuhan melalui orang lain. Demikian juga kita. Artinya untuk kita hari ini tidak boleh kita bergantung kepada orang lain untuk menghubungkan kita dengan Tuhan. Kita harus mempunyai inisiatif sendiri, keputusan sendiri untuk mempunyai hubungan, membina hubungan dengan Tuhan tanpa ada pengantara orang lain. Sebenarnya ini yang perlu kita perhatikan dari bagian ini. Pergi ke Raja Herodes, selidikilah dengan sesama mengenai anak itu. Jadi saudara, kita tidak boleh mengenal Tuhan melalui orang lain. Kita harus mengenal Tuhan melalui usaha kita mencari Tuhan, usaha kita membuka Alkitab, usaha kita merenung firman Tuhan, usaha kita berdoa, usaha kita menyembah Tuhan secara pribadi tanpa paksaan daripada orang lain. Jadi kalau kita mau mengalami Tuhan, kita harus personally, secara pribadi. Waktu kita buat saat teduh kita, harus ada kontak kita langsung dengan Tuhan. Tidak perlu kita katakan, doalah untuk saya supaya saya kuat dan memanjakan. Itu adalah satu bahasa atau satu kalimat yang agak tidak berapa manis didengar di hadapan Tuhan. Doakanlah kami supaya kami kuat dalam iman itu. Artinya kita mau orang lain doakan kita dan menyatakan itu kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan. Itu sebenarnya tidak seharusnya terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Orang Kristen harus berani mau bertemu dengan Tuhan secara langsung melalui doa, melalui penyembahan, melalui firman Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang akan hadir dalam pribadi kita. Jadi Raja Herodes dia mau orang lain, orang Majus mewakili dia bertemu dengan Tuhan. Jadi pelajarannya untuk kita hari ini saudara, jangan kita minta orang lain mewakili kita untuk menyampaikan message kita kepada Tuhan supaya Tuhan dengar kita, supaya Tuhan perhatikan kita, supaya Tuhan menolong kita. Jangan saudara. Kita harus buka mulut kita. Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Engkaulah yang kusembah, tanpa ada pewakilan daripada orang lain. Apabila itu sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa apabila kita lupa berdoa, ada sesuatu yang tertinggal. Apabila kita lupa baca firman Tuhan, ada sesuatu yang tertinggal. Karena kita biasa menemui Tuhan melalui doa, melalui firman, melalui penyembahan kita, sudah biasa. Apabila itu belum biasa saudara, itulah kadang-kadang kita doa tidak baca firman, tidak baca firman Tuhan, tidak. Kadang-kadang begitu. Untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, untuk menjadi semakin mengenal Tuhan,
kita harus teruskan hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi melalui doa, firman Tuhan setiap hari, bukan hari Minggu saja. Jangan kita minta orang lain mewakili kita. Yang kedua, sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini bohong. Dia tidak pernah ada keinginan untuk menyembah. Dia hanya mau mencari di mana tempat anak itu dia mau membunuh dia sebenarnya. Kalau kita belajar dari bagian seterusnya, dia berusaha membunuh bayi itu. Jadi saudara, yang Yeskiel 13 ayat 8 katakan, sebab itu beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu, kata Tuhan kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi kalau Tuhan berkata seperti itu kepada orang Israel, Tuhan juga berkata seperti itu kepada kita kalau kita suka dusta, bohong, dan sebagainya. Tidak benar. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus menyatakan kebenaran. Kita harus menyatakan kebenaran. Apa yang kita katakan kalau dia B, kita katakan B. Jangan ubah-ubah dia. Karena Tuhan tidak pernah ditipu, tidak boleh ditipu. Itulah sebabnya dalam Kejadian 4 ayat 9 katakan, firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil adikmu? Itu jawabnya, aku tidak tahu, kata Kain. Sebenarnya dia sudah bunuh Habil adiknya. Apakah aku penjaga adikku? Dia berusaha menyembunyikan perbuatan jahatnya, tetapi di hadapan Tuhan tidak mungkin tersembunyi. Jadi apa pelajarannya untuk kita hari ini? Jangan kita berbohong seperti Raja Herodes. Kalau kita datang dalam rumah Tuhan, datang betul-betul mau menyembah dia, datang betul-betul mau mencari dia, datang betul-betul mau melayani dia, datang betul-betul mau memuliakan nama Tuhan. Jangan kita terpaksa datang ke rumah Tuhan. Jangan kita terpaksa ikut orang beri persembahan. Sudah, ini adalah orang beri begini, kita mau beri, tapi dengan hati yang berat, itu bohong. Jadi saudara, dari hati kita yang murni, berapapun dia, harus tulus, harus bersih. Jangan terpaksa. Semuanya bermula dari hati kita yang benar. Jangan berbohong, jangan munafik. Lim murid tamni alang lana mangteng kata alang pomo. Awi tam sebayang lelang. Awi tam semyadi Tuhan nyari lan. Ore tam melawan. Jadi ini mesej untuk kita semua, untuk saya yang sebagai pastor juga, dan untuk kita semua. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan niat hati yang baik, bukan niat hati yang palsu seperti Raja Herodes. Raja Herodes katakan dia mau menyembah, sebenarnya langsung tidak ada sebenarnya. Langsung tidak ada, kosong. Jadi ini pelajaran untuk kita. Tuhan sangat mengharapkan kesembuhan dari hati kita. Datang menyembah dia, datang mencari dia, datang belajar dan mau melayani dan melakukan segala sesuatu untuk memuliakan dengan namanya. Tidak lama lagi kita mau keruling. Kalau kita pergi ke rumah saudara kita doa betul-betul pada mereka. Untuk mereka kita minta Tuhan hadir dalam keluarga mereka dan sebagainya. Di mana-mana kita lakukan pelayanan kunjungan, pelayanan doa orang sakit, pelayanan birthday dan sebagainya. Kita sungguh-sungguh hadir supaya Tuhan pakai kita, supaya melalui kita berkat dan kuasa Tuhan terjadi. Amin. Jangan kita hanya ikut-ikutan, saudara. Rugi kalau kita hanya menjadi orang Kristen yang tradisi ataupun ikut-ikutan. Kalau melayani betul-betul, kalau memberi dengan sungguh hati, jangan dengan terpaksa. Kita harus sebelum datang ke gereja, oh Tuhan, saya mau pergi ke rumahmu, saya mau juga ikut memberi persembahan, saya juga mau ikut menyembah Engkau. Tolong hati saya Tuhan, supaya hati saya betul-betul bersih, betul-betul sudah dipersiapkan. Apabila saya di rumahmu, apabila saya melayani Tuhan di mana-mana, saya mau melakukannya dengan hati yang jujur, dengan hati yang ikhlas, tidak ada kepalsuan. Banyak tes dalam firman Tuhan katakan kepalsuan dan bohong palsu itu tidak berkenan di depan Tuhan. Banyak sekali tes itu.
Jadi Raja Herodes merupakan satu awasan untuk kita. Jangan menjadi jangan menjadi seperti Raja Herodes. Katakan kepada diri sendiri, saya tidak mau seperti Raja Herodes yang pura-pura mau menyembah, tapi sebenarnya tidak. Katakan kepada diri kita sendiri, tidak perlu kepada orang lain, kepada diri kita. Saya tidak mau seperti Raja Herodes yang pura-pura mau menyembah Tuhan, tapi sebenarnya tidak. Saya mau betul-betul menyembah Tuhan seperti orang Majus, seperti gembala-gembala yang pernah mendengar berita daripada Tuhan. Apabila kita mempunyai keputusan seperti itu, siapa yang untung? Kita juga yang untung, saudara, bukan orang lain. Bukan orang lain yang untung kalau kita mempunyai prinsip yang benar, yang murni, yang kudus, yang bersih di depan Tuhan. Kita juga yang untung. Apabila kita pura-pura, apabila kita munafik, bukan orang lain juga yang rugi, kita sendiri yang rugi. Kita sendiri juga yang rugi. Ini tertakluk kepada keputusan kita. Lebih baik kita mempunyai hati yang bersih, hati yang murni, hati yang kudus, betul-betul mau menyenangkan Tuhan. Kita juga yang akan diberkati Tuhan. Yang seterusnya, menemukan anak itu. Ayat 9 dan 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan melihatlah bintang itu. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka dan ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud, puji Tuhan. Lalu sujud, menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan, ini yang kita perlu ikut. Kesaksian orang Majus. Bintang yang mereka lihat dari timur itu menuruni mereka dan berhenti di tempat anak itu berada. Ini adalah cara Tuhan waktu itu. Dengar baik-baik. Ini adalah cara Tuhan waktu itu menggunakan bintang. Dia boleh menggunakan matahari juga kalau dia mau. Tapi pada waktu itu dia menggunakan bintang. Jangan kita katakan hanya bintang saja Tuhan boleh pakai. Tidak. Semua barang, semua benda Tuhan boleh pakai untuk melakukan rencananya. Tapi waktu itu dia gunakan bintang. Heran sekali orang Majus. Dari negara mereka melihat bintang itu. Sampai ke Bethlehem, bintang itu juga yang mereka lihat. Puji Tuhan. Tidak ada yang lain yang memimpin mereka. Itu adalah ketentuan oleh Tuhan melalui cara Tuhan sendiri, saudara. Cara Tuhan sendiri. Kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan memelihara Nabi Elia di dalam satu Raja-Raja 17 ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan. Puji Tuhan, ini burung gagak pun boleh dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan kepada Nabi Elia. Itulah saya katakan banyak barang boleh Tuhan pakai untuk mengerjakan rencananya. Jadi dia memelihara Nabi Elia dengan burung gagak. Burung gagak kata orang pada masa itu adalah burung yang paling tidak bagus, yang paling low class, yang paling rendah nilainya. Kenapa Tuhan tidak memakai burung punai kah? Burung tiung kah? Burung elang kah? Mungkin begitu dalam hati kita. Tapi dia pakai burung gagak yang hina, burung gagak yang tidak ada guna, burung gagak yang nilainya tidak berapa. Tetapi itu adalah ketentuan Tuhan. Dan bintang, burung gagak, dan banyak macam yang boleh Tuhan pakai, termasuk kita. Kita katakan kepada diri kita masing-masing. Seperti Tuhan pernah pakai burung gagak, pakai bintang, pakai barang-barang yang lain. Demikian juga Tuhan boleh pakai saya. Saya ini orang kata itu orang tidak guna. Kata orang tadi kan, itu orang tidak berapa tinggi. Itu orang dia punya sekolah hanya form 1, form 2. Itu pandangan manusia. Tetapi itu tidak pernah membatasi Tuhan untuk memakai kita. Amin. Tidak pernah membatasi Tuhan memakai semua kita. Kita semua adalah anak Tuhan.
Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita harus katakan, saya boleh dipakai oleh Tuhan. Seperti mana Tuhan boleh pakai bintang, boleh pakai burung gagak, boleh pakai ini itu. Sebenarnya misi ini untuk kita, saudara. Ada juga bagian untuk kita. Semua benda yang dalam dunia ini boleh Tuhan pakai, dalam pekerjaannya, termasuk kita. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih karena kita juga boleh dipakai Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Jadi kalau kita melihat dalam Mazmur 103:19, Tuhan sudah menegakkan taktanya di surga dan kerjaannya berkuasa di segala tempat termasuk bumi. Itulah sebabnya kita percaya Tuhan boleh pakai kita karena kita di bumi ini adalah ciptaan Tuhan juga dan kita juga adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam teks yang lain, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus bangga menjadi orang Kristen. Kita harus bangga menjadi anak Tuhan karena Tuhan boleh pakai kita semua. Tidak ada yang membatasi Tuhan. Burung gagak yang begitu hina bagi pemandangan orang. Saya kaji burung gagak ini dalam buku-buku yang lain. Dia bukan burung yang istimewa. Bulunya hitam dan sebagainya, tidak digihatkan. Kalau dijual mungkin tidak ada orang beli burung gagak itu. Kata orang saya belum pernah. Kata orang dia punya isi pun tidak berapa banyak, saudara. Tapi Tuhan boleh pakai. Kita harus bangga menjadi manusia. Kita harus bangga menjadi orang Kristen karena Tuhan boleh pakai kita semua. Jadi dengar baik-baik. Kita harus katakan, Tuhan, saya siap mau dipakai Tuhan. Kalau kita siap dipakai Tuhan, Tuhan boleh pakai kita semua. Yang kedua, apa yang mereka perbuat terlebih dahulu. Masuklah mereka ke dalam rumah itu lalu menyembah. Mereka tidak beri persembahan dulu, mereka menyembah dulu, saudara. Mereka sembah Tuhan dulu. Dalam bahasa Ibrani, penyembahan itu ini kami belajar sama di sekolah Injil. Ada berapa kali saya belajar tentang penyembahan ini? Arti dalam penyembahan dalam bahasa Ibrani adalah sakah ataupun low, fall down and give sacrifice atau memberi persembahan. Dia menyembah dulu, dia merendahkan diri dulu dan baru dia memberi persembahan. Itu arti dalam bahasa Ibrani sakah. Dalam bahasa Yunani proskuneo. Proskuneo itu tunduk dan sujud menyembah. Itulah dalam firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Ini adalah penyembahan. Dia tidak berani melihat karena Tuhan itu adalah luar biasa, perkasa, maha kudus. Jadi di dalam bagian itu ada unsur proskuneo ataupun sakah itu. Jadi orang Majus, waktu mereka bertemu dengan anak itu, terlebih dahulu mereka menyembah. Jadi saudara, segala sesuatu yang kita lakukan di hadapan Tuhan harus mulai dari penyembahan kita. Sebelum kita datang ke rumah Tuhan, kita harus menyembah Tuhan. Saya bersyukur karena hari ini Tuhan berikan yang baru, hari yang baru. Sebelum saya pergi ke rumahmu, sebelum saya melayani, sebelum saya melangkah lebih lanjut lagi Tuhan, saya mau menyembah Engkau. Saya mau menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhanku. Saya mau menyatakan bahwa Engkau adalah Raja. Penyembahan itu harus mulai dulu. Harus dimulai. Kehidupan kita harus dimulai dengan penyembahan. Kehidupan kita setiap hari, bukan hari Minggu saja. Setiap hari harus dimulai dengan penyembahan. Tidak heran kalau kita mulai kehidupan kita dengan penyembahan, tidak heran Tuhan akan menyertai kita. Tidak heran kalau kita mulai kehidupan kita dengan penyembahan, tidak heran doa kita selalu berkuasa di dalam Tuhan. Dan kita menjadi berkat, kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Karena kita mulai hari kita, hidup kita dengan penyembahan. Yang kedua, ini kesaksian orang Majus. Mereka mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas itu adalah kekayaan dan kemuliaan yang daripada mereka. Tidak ada yang lain melebihi emas itu. Itu adalah nilai yang paling tinggi mereka persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, kemenyan itu, waktu kami belajar tentang arti kemenyan itu adalah doa. Karena orang pada masa itu menggunakan kemenyan. Dan kalau kita melihat dalam Wahyu juga,
doa orang kudus itu seperti asap yang naik, dan itu adalah asap kemenyan. Orang katakan itu juga artinya kemenyan. Waktu orang bakar kemenyan itu kan dia punya asap naik. Itu adalah doa. Artinya yang kita perlu paham adalah doa mereka, doa yang benar. Dan mur itu adalah dipakai oleh orang pada masa itu, orang Israel dan juga bangsa-bangsa yang berdekatan mereka dengan minyak itu dipakai untuk pengobatan. Dan waktu orang meninggal juga minyak itu juga dicampur dalam rempah mereka disabuk pada orang yang pernah meninggal. Itu artinya obat. Dan dalam 3 perkara yang dipersembahkan oleh orang Majus ini, 3 itu mempunyai arti yang tersendiri. Mas itu adalah sesuatu yang paling bernilai. Mereka persembahkan dari hidup mereka kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan yang telah lahir untuk kita, apakah hal yang paling bernilai pernah kita berikan? Yang paling bernilai dalam hidup kita itu adalah hidup kita. Tidak ada lagi yang lebih bernilai itu. Apakah kita pernah mempersembahkan hidup kita untuk menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan, untuk menjadi bagian dalam rencana Tuhan? Bukan hari Minggu saja, bukan hari Krismas saja, tapi setiap hari, saudara. Kita memberi yang terbaik, yang tertinggi itu. Yang tertinggi itu adalah hidup kita sendiri, bukan dunia ini, bukan barang dunia ini, bukan rumah kita, bukan uang ringgit kita, bukan. Yang sangat tinggi, yang paling tinggi dari hidup kita adalah hidup kita sendiri. Kita persembahkan. Apabila kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita pasti menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Yang sudah kita percayakan itu, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita pasti taat mengikuti Dia. Firman-Nya kita itu. Itulah Yesus katakan orang-orang yang bijaksana itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Batu itu dijelaskan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan itu juga akan terjadi kalau kita berani mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Kita berani juga melakukan firman Tuhan. Apabila kita selalu memperlakukan firman Tuhan, kita selalu berkemenangan. Seperti kata Tuhan Yesus, badai taufan angin pun datang, tetap bertahan. Alam lana memberitahu ni kaum lalankan alang sang muvaitan, alang sang petasa dan pelupahan hitam. Tetapi kalau kita sudah memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, itu seperti emas. Dan Tuhan akan bertakhta dalam hidup kita. Dia menjadi raja dalam hidup kita. Dan percayalah, Tuhan itulah yang akan berkarya. Kemudian doa itu harus kita berikan, harus kita selalu sampaikan kepada Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang mengikat hubungan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan akan semakin dekat, akan semakin dalam, akan semakin baik, semakin manis. Karena kita selalu bercakap-cakap dengan Dia melalui doa kita. Melalui doa kita. Ini adalah satu kesempatan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Doa. Tidak perlu pergi sekolah Injil, kita boleh berdoa. Apabila kita berdoa, tidak perlu pilih-pilih bahasa. Pakailah bahasa yang kamu dapat pakai. Bahasa Penanda, bahasa Kenyaka, bahasa Inggris kan, pakai. Tuhan dengar. Tuhan tidak pilih hanya bahasa Ibadah, dia dengar. Dia dengar semua bahasa, saudara. Jadi di luar sana banyak pengajaran-pengajaran yang perlu kita tapis. Karena Tuhan yang asal bangsa kita ini, dan Tuhanlah yang akan mendengar bahasa kita waktu kita berdoa. Jadi saudara, kita harus berikan doa kita setiap hari berdoa. Dan mur itu kita percaya sumber kesembuhan kita adalah daripada Tuhan. Itu artinya untuk kita sumber kesembuhan, sumber kekuatan, sumber pemulihan daripada Tuhan. Jadi itulah dalam Mazmur 91-2, dan doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia dijadikan, diperanakan,
bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah, Allah itu adalah Yahweh, Tuhan di atas segala-galanya. Tiada yang lain. Jadi rumusan daripada emas, kemenyan dan mur ini adalah daripada Tuhan lah kita memberikan hidup kita. Kepada Tuhan lah kita memberi hidup kita, karena kita percaya Dia adalah Allah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Doa kita persembahkan kepada Dia, dan sumber kesembuhan kita daripada Dia, karena kita menyembah Dia. Kita sudah terlebih dahulu menyembah Dia, dan kita percaya Dia segala-galanya. Yang terakhir pada hari ini adalah diperingatkan oleh Tuhan. Ini yang perlu kita ingat juga dalam kehidupan kita. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka dan negerinya melalui jalan lain, melalui jalan lain, bukan melalui jalan mereka bertemu dengan Raja Herodes. Jadi pada masa itu mimpi dipakai, sampai sekarang pun mimpi boleh dipakai oleh Tuhan. Tapi bukan semua mimpi lah. Ada mimpi yang dipakai oleh Tuhan, kita harus uji itu. Ada juga penglihatan yang dipakai Tuhan, ada juga yang tidak. Karena itulah saya katakan dari awal tadi, semua benda, banyak perkara yang boleh dipakai Tuhan. Mimpi boleh dipakai Tuhan, penglihatan pun boleh dipakai oleh Tuhan. Tetapi jemaat Tuhan yang kasih, kita harus uji apakah itu daripada Tuhan ataupun daripada siapa. Karena yang sebelah sana dia punya musuh pun boleh memberi mimpi, dia boleh memberi yang aneh-aneh itu, si kawan yang sebelah itu. Jadi kita harus uji. Itulah firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, bukan pegang yang jahat, saudara. Peganglah yang jahat, yang baik itu. Firman Tuhan sangat lengkap, saudara. Dia katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik saja, bukan semua yang dipegang. Jadi kalau kita mimpi, kita pegang semua, kita uji dulu yang baik dari Tuhan, kita pegang. Itu artinya. Jadi yang pertama itu dia katakan, dan karena diperingatkan oleh dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Raja Herodes. Tuhan boleh pakai mimpi, Tuhan boleh pakai banyak cara, tapi uji dulu. Tapi waktu itu memang mimpi lah yang dipakai Tuhan. Keldai pun boleh dipakai Tuhan kalau kita membaca Bilangan 22 ayat 30. Tetapi keldai itu berkata kepada Bileam, dia boleh berkata, bukankah aku ini keldaimu yang kau tunggangi selama hidupmu? Sampai sekarang, pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Karena pada masa itu dia melihat malaikat pegang pedang, itu keldai. Dia membawa tuannya Bileam itu ke tempat lain. Dia mau menyelamatkan tuannya, tapi tuannya Bileam itu tidak mengerti. Dia pukul dia. Kenapa sebenarnya keldai ini begini? Tapi sebenarnya dia menyelamatkan. Kalau kamu baca dalam bagian itu, akhirnya Tuhan juga memberikan kemampuan kepada keldai itu bercakap. Luar biasa. Saya sudah banyak memelihara binatang, tapi belum juga banyak kucing itu pakai bercakap. Saya punya anjing pun belum pernah pada bercakap. Tapi luar biasa Tuhan. Dia boleh menjadikan keldai pada masa itu boleh bercakap. Mungkin dia boleh bercakap Inggris, saya pun tidak tahu. Tapi dia pada masa itu memang dia boleh bercakap kepada Bileam. Jadi akhirnya Bileam pun insaf. Oh, rupanya ada sesuatu yang perlu saya kenal. Demikian juga ayam berkokok itu boleh dipakai oleh Tuhan. Jadi apa maksudnya untuk kita hari ini? Tuhan dengan firman-Nya ini yang untuk kita. Tuhan dengan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya memberi peringatan untuk kita. Pada masa itu Tuhan memberi peringatan melalui mimpi, tapi pada masa ini rata-ratanya secara umumnya, selain daripada mimpi dan juga penglihatan, Tuhan memberi kita peringatan melalui firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya. Harus lengkap. Firman dan Roh Kudus itu harus ada kesatuan, tidak ada pemisahan antara keduanya. Karena itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Karena di dalam firman itu adalah isi hati Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah yang bekerja pada masa ini karena Yesus sudah naik ke surga. Itulah yang selalu dipakai Tuhan untuk memberi peringatan untuk kita. Itulah kita tidak boleh bosan baca firman. Yang terakhir pada hari ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan. Mereka dengar pesanan daripada Tuhan. Kita juga harus dengar pesanan daripada Tuhan melalui firman Tuhan. Kita melihat kehidupan Yusuf. Banyak
kepahitan dalam kehidupan Yusuf, tapi dia tetap disertai oleh Tuhan. Kenapa dia disertai oleh Tuhan? Karena dia selalu ada hubungan dengan Tuhan. Walaupun tidak dijelaskan dengan sejelasnya, tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian Tuhan, sehingga dia selalu menyertai Yusuf. Firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setianya. Ini yang kita perlu. Kita perlu Tuhan menyertai kita, saudara. Dari awal tadi kita harus menyembah Dia. Dari awal tadi kita harus mempunyai hati yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dia akan menyertai orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan mewakili orang lain mencari Tuhan seperti Raja Herodes. Tidak boleh. Kita harus secara pribadi mencari Tuhan, supaya Tuhan menyertai kita. Jadi banyak perkara yang menakutkan kita di bumi ini, tapi tidak perlu khawatir karena apabila Tuhan menyertai kita, Tuhanlah yang berperang untuk kita, Tuhanlah yang menolong kita, bukan diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini adalah hamba yang banyak kekurangan, anak Tuhan yang banyak kekurangan, tapi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak ada kurangnya, tidak terbatas, tidak mustahil. Itulah saya dengan Mak Grace selalu doa, kita ini banyak kekurangan, mendidik anak pun tidak berapa pandai. Ini terus terang saja, tapi jangan khawatir, kita percaya Tuhan saja. Kamu pikir kami anak-anak yang mempunyai anak ini, pesta-pesta ini semuanya Tera mendidik anak kita? Tidak, semua kami yang mahir, termasuk kami doa Mak Grace ini. Betul, kami doa ini banyak kekurangan mengajar anak kami. Tetapi yang membuat kita bangga adalah kita mempunyai Tuhan, saudara. Saya katakan itu dalam Mak Grace berapa kali, memang kita tidak sempurna mendidik anak, tapi yang memuji Tuhan, yang bangga karena kita mempunyai Tuhan. Kita doa sejalan, kita serahkan kepada mereka apa yang kita sudah buat, kita buatlah yang dapat kita buat. Selebihnya itu kita percaya Tuhan dapat melakukannya. Jadi kami doa percaya. Kami doa percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menyertai kita, itulah yang melengkapkan apa yang kurang. Yang kita sebagai ibu bapak lakukan, itu yang dilakukan oleh Tuhan, itu yang kita percaya, saudara. Itu keistimewaan kita dalam Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Dia melengkapkan apa yang tidak dapat kita lakukan, saudara. Jadi jangan tinggal Tuhan, jangan lupa Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa yang perlu kita, yang kita perlu setiap hari. Dalam Nehemia 1:5, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dasar, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setiamu terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikut perintah-perintahnya. Tuhan tidak pernah lupa janji, tetapi manusia jangan lupa perintah. Bahagia kita adalah jangan kita lupa perintah, jangan kita khawatir Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Ada orang kata klaim janjinya, kita klaim janji Tuhan supaya Tuhan ingat, tidak perlu, karena Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Yang kita buat adalah kita harus tak sedia melakukan perintahnya, firman Tuhan. Jadi itu sedikit yang saya sampaikan pada hari ini. Saudara Bapak Ibu yang kasih, kita harus menemukan dan menyembah anak itu. Anak itu adalah Tuhan Yesus. Jangan kita puas hati hanya mengenal Dia. Jangan kita puas hati hanya sudah menemui Dia, mengenal Dia. Tetapi kita harus menyembah. Dan kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sangat bangga sudah menemuimu, sudah mengenal Engkau. Tapi tolong kami semua Tuhan, supaya kami mempunyai semangat, mempunyai kemampuan untuk menyembah Engkau. Karena itu adalah satu-satunya yang ditunggu-tunggukan oleh Tuhan. Penyembahan kami, kesungguhan kami mempercaya Engkau, kesungguhan kami mengatakan bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, menyatakan bahwa Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami semua agar kami mempunyai kehidupan yang sungguh-sungguh menemui Engkau dan juga menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih, berkati sisa hidup kami, berkati perjalanan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami dimanapun mereka berada. Kami memang terbatas, Tuhan. Kami memang tidak pandai mengajar, kami tidak pandai melakukan sesuatu sehingga anak-anak dan cucu kami mengikuti semua yang Engkau mau. Tetapi kami puji Tuhan, karena kami mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang kami handalkan untuk menolong, menjaga, memelihara anak-anak kami, seluruh keluarga kami. Itulah harta yang sangat berharga dalam kehidupan kami.
Mampukan kami untuk terus berdoa kepada Engkau dan terus mencari-Mu Tuhan, dan melayani Engkau tanpa bosan dalam kehidupan ini. Berkati kami, Engkau mengenal apapun yang kami perlukan, Engkau mengenal kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon semuanya. Amin. Oke, Tuhan berkati dan memberi laluan kepada hambanya untuk meneruskan acara buletin sidang dan juga doa bertutup. Tuhan berkati. Ya, salam jumpa pagi sekali lagi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberi untuk saya memberitakan bulletin gereja kita pada pagi ini. Mari kita terus ke bulletin gereja. Ya, di sana tertera tampuk kita.